Kak Jia bikin sausnya gimana sih sampai Chef Juna bisa bikin tanda tangan pakai sausnya? Iya. Selanjutnya, Sarja. Orang berikutnya yang dipanggil adalah Sarjia. Tepuk tangan. Aku senang dia dipanggil juga. Sabawosa punya masakan ke depan itu tuh cuma dalam hati berdoa bismillah, bismillah, bismillah saja sudah. Sarjia ini apa? Ini apa? Fish fingers. Emang ikan ada jarinya, Chef? Loh, ini nggak jadi kan. Nah, ini sama kanti Ini sama. Hollandaise ini. Cuman bedanya ada hijau-hijaunya. Tanda tangan. Keren sih Chef Juna bisa tanda tangan pakai saus mayan. Saya sendiri rasa lucu. Kak Jia bikin sausnya gimana sih sampai Chef Juna bisa bikin tanda tangan pakai sausnya? Iya. Pertanyaan saya kadang-kadang itu, kalian sebenarnya maunya dikasih challenge apa sih? Supaya kita bisa makan enak gitu. Kepala kambing, Chef. Apa? Kepala kambing. Siapa yang ngomong? Kamu kurang kreatif ya, itu challenge season lalu. Ini Ini susah sih. apa yang telah kamu lakukan dari awal, dari kronologisnya gimana ini? Tadi saya pakai kuning telur, Berapa? olive oil 1, Satu kuning telur, olive oil, sama perasan lemon. itu aja. Ya, sama garam. Step by stepnya gimana? Kuning telur, terus kasih lemon dulu, kocok baru taruh olive oilnya sedikit-sedikit. Terus itu yang hijau-hijau apa? Eh, Kamu kocok sendiri. Iya, Kamu tahu berapa lama harus mengocok dan berapa fast kamu harus mengocok? tidak tahu. Ya, cuma mau dikocok sampai kapanpun juga kamu cuman ya nggak akan pernah jadi. Tidak tahu, Chef. Detik-detik terakhir saya baru kocok itu. Mayones. Kak Jia bikin mayones dikocok sendiri. Keren kamu Kak Jia. Effort kamu tuh cukup diacungi jempol. Sarja, ini batternya pakai apa? Adonannya, buat ikan. Tadi tepung sama tepung beras, terus kasih garam, kasih lada, kasih paprika bubuk, Terus? dicampur sama ada telur. Jadi dari tepung ke telur, ke tepung lagi baru goreng. Oke, tepung kering berarti ya? Ya, Nah, itu bukan battered ya. Itu goreng tepung saja, Iya. beda. Kalau saya lebih ke logik sih. Ya. Fish and chips itu kan makanan barat. Kamu pakai tepung beras. Di barat tuh ada lahan padi. Pakai tepung singkong atau tapioka. Ini common sense gitu. The worst that can you do adalah tepung terigu, mungkin maizena yaitu tepung jagung karena di sana atau made of jagung karena di sana banyak ladang jagung. Ya, ini kan logika atau potato starch, tepung kentang, whatever that is dari kentang. Begitu kamu udah jawab tepung beras, kamu pakai untuk bikin fish and chips. Terus tadi ada tepung tapioka. Ya amburadul hasilnya udah pasti. Karena yang dicari seperti yang Chef Arnold katakan, golden, crispy, and delicious. Adonan tepung Sarjia juga salah. Ya, kayaknya dia juga sama. Nggak pernah makan fish and chips. itu juga saya salah. Pokoknya kali ini saya salah, Chef. Untuk campuran tepungnya, setiap orang yang membuat fish and chips itu biasanya punya mixnya sendiri lah. Satu restoran ini atau satu booth ini dia punya resep rahasia, mungkin tepungnya dicampur starch yang lain. It's okay.
Tapi teknik memasak dengan batter, di mana tepung basah yang biasanya dia lebih cair ya sebelum digoreng. Biarpun ini adalah bukan makanan Indonesia, kita ini orang Indonesia juga sudah kenal sama teknik tersebut. Pisang goreng. Saya makan gorengan di pinggir jalan pun banyak tipe gorengan yang memiliki nice thin crust, di mana saya tahu mereka pakai batter. Anggap aja tahu isi, luarnya ada crustnya bagus sekali, atau bahkan tempe, luarnya ada this nice thin crust. Itu namanya batter. Ya. Kalau mungkin nggak paham resep fish and chips biasanya pakai apa, kamu punya base tahu bikin gorengan dengan tekstur yang ada di contoh, logika masak kamu harusnya bisa menebak. Itu yang lagi saya question. Oke, thank you Sarja. Makasih, Chef. Saya sudah pasrah, sudah kayaknya ini fix masuk pressure test. Oke Sarjia, selamat datang di Pressure Test bersama aku, Mbak Kanti, Andre. Siapa yang mau dipanggil lagi? Tadi saya kabulkan kan yang angkat tangan, Theo. Siapa lagi yang mau? Nggak ada? Ya udah, kalau gitu, Malida. Akhirnya aku dipanggil, tapi perasaan aku nggak enak banget. Tepungnya pakai apa, Maulida? Hard flour, corn flour, rice flour. Rice flour. Baik tepung ya. Terus kentangnya? Untuk kentangnya aku taburin corn flour. Sausnya apa? Sausnya itu olive tartar. Olive tartar. Jadi kamu pakai Olive buah oil. zaitun? Olive oil. Oh iya, tartar namanya. Menurut aku kalau bikin mayo itu gak boleh pakai olive oil. Jadi Maulida di awal itu udah salah banget. Tapi kok aman? Ini aman dimakan? Insya Allah, Chef. Loh, kamu udah makan? Udah, Chef. Enak? Enak, Chef. Ya olive oil. There is a reason why orang nggak bikin there's mayones something pakai olive oil. Kamu pakai anchovy? Enggak, Chef. Pakai apa? Pakai capers sama gherkin. Oh, caper sama gherkin saja. Loh, nggak pakai anchovies? Enggak pakai anchovies. Maulida, memang harusnya kamu avoid deh pakai olive oil. Olive oil kan kenceng banget, pasti dia bikin rasanya sangat aneh. Maulida, Ya, Chef. pernah makan kan? Pernah, Chef, tapi mungkin di tempat yang nggak benar. Oh. Oke, jangan balik ke tempat itu ya. Chef. Ini kamu pakai ikan apa? Dory, Chef. Kentangnya kamu masak langsung, kamu kasih tepung terus kamu langsung goreng? Atau Iya, kamu Chef. goreng dulu, angkat, kasih tepung, baru goreng lagi? Enggak, Sekali Chef. atau 2 kali? Aku taburin dulu tepung maizenanya sama garam. Kemudian aku langsung goreng aja, tapi apinya kecil banget. Lebih baik digoreng dulu, diangkat, kasih tepung, baru digoreng. Karena kalau api kecil seperti itu, nanti kulitnya ini seperti kayak leathery ya, berkeras gitu ya. Ada kerasnya, tapi second layernya itu akan keras. Ya, Chef. Kamu pakai telur ya di adonan ikannya ya? Iya, Putih telur, egg white, Chef. di whip. Enggak, cuman untuk panir aja. Oke. Tepung kering, egg white, tepung basah. Tepung kering, egg Egg white, white, tepung basah. Tepung basahnya Tepung basahnya campuran yang tadi. apa? Tepung? Tepung, maizena, rice flour, egg white, soda kue, sama lemon. Kamu taruh gula nggak di tartar saus kamu? Di tartar sedikit banget, Saya nggak ngerti kenapa kok orang kasih gula sih di mayo. just to taste aja sih, Chef. Maaf ya Chef, aku tuh terlalu latah untuk masukin gula. Soalnya aku suka masukin gula di setiap masakan aku.
Oke, sos kamu itu rasanya tidak seburuk bentuknya sih sebenarnya. Ya. Makasih, Chef. Tapi kamu harus ingat ini adalah fish and chips dengan tartar sauce. Biasanya sosnya terpisah karena it's for a dipping one. Kentang sudah dijelaskan oleh Chef Arnold. Jadi karena cara menggorengnya kamu tadi bukan kentangnya dulu digoreng, baru dilapisi lagi dengan tepung-tepung, baru digoreng lagi. Itu membuat sebuah lapisan yang kenyal, elastis tapi agak keras. For the fish, sudah jelas adonan kamu atau batter kamu itu salah. Yes, Chef. Sehingga dia tidak ada airy bubble yang membuat batternya itu mengembang dan crispy pada saat terkena minyak panas. Potongannya juga it's not supposed to be like that. Yes, Chef. Ya, ini lebih ke fish finger atau chicken finger untuk anak kecil. Ya, fish and chips biasanya potongannya besar, bahkan kadang half of the fish fillet. Oke? Thank you, Chef. Alhamdulillah aku bersyukur banget sih kata Chef Juna, saus aku yang buruk rupa itu masih bisa dimakan. Makasih Chef. Mungkin saya ada sedikit kurang setuju sama Chef Juna ya. Kalau menurut saya sos kamu seburuk terlihatnya. Warnanya butek, kamu pakai olive oil. Olive oil itu punya flavor yang sangat strong. Ini kayaknya kamu pakai extra virgin juga. Dimana dia ada earthy dan ada bitterness-nya lagi. Dan sama sekali tidak cocok untuk dimakan dengan fried food, di mana dia memerlukan sesuatu yang justru segar dan tart, ada acid gitu. So, apalagi kamu tambah gula lagi. Mungkin kamu bilang sedikit, but itu hal pertama yang saya dapetin dan itu aftertaste yang saya dapetin adalah manis, itu udah salah. Yes, Chef. Teknik dan resep dari ikannya sendiri memang sudah salah. Kentang gorengnya pun mungkin luarnya crispy, tapi bagian tengahnya itu masih kering sekali. Salah, ada 3 kondimen di sini salah. Pemilihan piring juga salah. Warna semua yang kamu goreng itu pucat. Kamu pilih piring warna beige, pucat, salah. Oke, Maulida, silakan kembali ke station. Thank you, Chef. Dari komenan juri-juri sih, aku tawakal aja sih. Oke, Maulida, kamu bakalan masuk present test bersama kami juga. Baik, kita sudah mencicipi hidangan kalian semua. Dan kita akan berdiskusi dan menentukan siapa yang harus mempertahankan posisi mereka di pressure test dan siapa yang aman. Menurut aku semuanya agak parah ya, kecuali Theo. Dan aku rasa semuanya bakal masuk pressure test. Kayak menurut aku yang nggak aman tuh Pak Usman, Kak Sarja, sama Mami Kanti. Baik, nama-nama yang tadi kita sebutkan dan juga panggil ke depan. Ada Usman, ada Theo, ada Andre, Sarjia, Kanti, juga Maulida. Kanti, Sarjia, Andre, Usman, Maulida, silakan persiapkan diri di pressure test karena hidangan kalian sangat kurang. Ya, Chef. Silakan. Terima kasih, Chef. Jantung tak pukul. Pressure test yang kedua kali ini bikin Tongpu jantung tak pukul karena pasti dia challenge akan lebih susah daripada yang kemarin. Ya, namaku dipanggil dan harus mempersiapkan pressure test. Yang jelas aku harus lebih fokus dan pingin banget kalau ada mystery box itu aku paham sama bahannya. Theo, mau nyusul pressure test? Enggak lah, Chef. Oh iya. Kenapa enggak? Soalnya kan enak, Chef. Bagus. Oke, Theo, otomatis kamu aman dan juga lanjut ke babak berikutnya. Thank you, Chef. Kalian semua yang berada di sini, yang di bawah ya, bukan berarti hidangan kalian itu baik. Kalian beruntung karena kelima nama tadi adalah hidangan yang terendah dan terburuk yang ada. Jangan merasa kalian aman dan selalu merasa beruntung karena belum tentu next challenge kalian bisa seberuntung ini. So, semuanya kita akan persiapkan diri menonton mereka yang harus berjuang lagi di pressure test. Thank you, Chef. Aku seneng banget kali ini aku nggak masuk pressure test dan aku bisa tidur dengan tenang. Wah, thank you para juri, thank you. Aku jadi lolos ke babak selanjutnya.
Wah, akhirnya challenge kedua udah selesai dan aku masih aman, nggak masuk pressure test. Untuk kelima orang, buktiin kalian masih layak untuk di sini dan rasakan panasnya atmosfer pressure test.